Baik, sekarang kita akan melihat beberapa contoh ya, contoh kutipan di dalam tulisan dan kita akan melihat ini praktek plagiarisme atau bukan. Ada dua kotak yang saya tayangkan di sini ya. Bagian atas ini adalah teks asli dari bukunya Kotler ya, Manajemen Pemasaran. Nah, kemudian bagian kotak yang bawahnya ini adalah kutipan ya, kutipan atau tulisan seorang penulis yang menggunakan bukunya Kotler itu di dalam makalahnya. Kita lihat sekarang ini praktek plagiarisme atau bukan. Bagaimana para pembeli membentuk harapan mereka? Harapan mereka dipengaruhi oleh pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasihat teman atau kolega, serta janji dan informasi pemasar dan para pesaingnya. Sumbernya dari bukunya Kotler tahun 2002, angkatan halaman 43. Nah, di makalah yang kemudian ditulis oleh seorang penulis menggunakan Kotler itu, dia menulis seperti ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pembentukan harapan para pembeli, yaitu pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasihat teman atau kolega, serta janji dan informasi pemasar dan para pesaingnya. Ini plagiarisme atau bukan? Gampang sekali ya, ini pasti plagiarisme. Ya, kenapa? Karena dia tidak menyebutkan sumbernya, yaitu sumbernya ini adalah idenya Kotler yang dimuat pada bukunya tahun 2002 halaman 43. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda perhatikan bahwa ada kalimat yang sama persis. Ya. Yang sama persis. Mulai dari pengalaman pembelian mereka sebelumnya sampai dengan para pesaingnya itu sama persis. Jadi supaya tidak menjadi plagiarisme mestinya itu diberi tanda kutip, ya, tanda petik buka dan tanda kutip tutup. Karena itu adalah kalimat yang sama dengan buku aslinya. Ketika seorang penulis lupa atau dia tidak teliti, dia lupa tidak mencantumkan tanda petik dan kemudian juga lupa tidak mencantumkan sumbernya, maka dia dianggap melakukan praktek plagiarisme. Ya. Baik, contoh yang kedua sekarang. Sumbernya masih sama ya teman-teman, masih sama. Kita lihat bagian kedua. Menjawab pertanyaan bagaimana para pembeli membentuk harapan mereka, Kotler 2002 menyatakan bahwa harapan mereka dipengaruhi oleh pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasihat teman atau kolega, serta janji dan informasi pemasar dan para pesaingnya. Nah, ini plagiarisme juga. Dia sudah nyebut sumbernya nih, Kotler tahun 2002. Apakah ini plagiarisme? Masih plagiarisme. Mengapa? Karena sekalipun ia menyebut sumbernya yaitu Kotler 2002, tetapi ada kalimat yang masih persis sama dengan sumbernya. Mulai dari pengalaman pembelian mereka sebelumnya, nasihat teman teman ini kan persis sama dengan sumbernya. Supaya ini tidak menjadi plagiarisme, ya, dia harus mulai harapan mereka dipengaruhi ya, harapan mereka ini kan mulai dari setelah bahwa ini ada beri tanda kutip, buka tanda kutip tutup di paling belakang setelah para pesaingnya, maka Anda sudah tidak melakukan praktek plagiarisme. Jadi ini tetap melakukan praktek plagiarisme karena sekalipun ia menyebutkan sumbernya, namun ia masih meminjam kalimat yang sama persis dengan buku aslinya atau sumber aslinya. Sehingga dia mestinya harus memberikan tanda kutip sebelum harapan dan setelah para pesaingnya ini. Kalau dia melakukannya, maka dia tidak melakukan plagiarisme. Baik, contoh yang ketiga sekarang kita akan lihat. Sama, kemudian ini menjawab pertanyaan bagaimana para pembeli Kotler 2002 halaman 43 menyatakan bahwa tanda kutip ya, ini plagiarisme atau bukan? Gampang ya, ini bukan plagiarisme. Ya, dia sudah memberikan tanda kutip untuk kalimat yang persis sama dengan yang dikutip dan dia menyebutkan sumbernya dengan lengkap Kotler 2002 halaman 43. Nah, teman-teman, kalau Anda ada kutipan langsung di mana kalimatnya Anda kutip langsung sama dengan sumbernya, itu usahakan ada halamannya. Tetapi kalau parafrase mungkin tidak perlu pakai halaman. Ya. Kadang-kadang pakai halaman, tetapi kalau itu kutipan langsung, diharuskan ada pencantuman halamannya, supaya orang bisa melacak, bener enggak? Soalnya kalau ada orang iseng ya, kadang-kadang kalau saya nulis deskripsi itu saya iseng ya, bener enggak sih? Kebetulan saya punya bukunya Kotler misalnya, saya akan ngecek halaman 43 bener enggak ada kalimat ini. Soalnya kadang-kadang mahasiswa itu ketika dia mengutip itu dia tidak mengutip dari buku aslinya. Dia tidak baca buku Kotler, tapi dari skripsi kakak kelasnya. Jadi kalau skripsi kakak kelasnya itu ternyata salah kutip, dia juga melakukan salah kutip. Ada dosa turunan, ya, turun-temurun melakukan kesalahan yang sama gara-gara orang atau penulis tidak mau untuk mencari sumber aslinya yang dikutip itu. Jadi usahakan teman-teman nanti mendapatkan primary source ya, atau sumber asli supaya tidak terjadi salah kutip
dan seterusnya. Baik, contoh yang terakhir adalah begini, ini bentuknya parafrase ya. Bagaimana para pembeli ini masih sama, kemudian ini kutipannya atau di makalah yang ditulis seorang penulis. Menurut Kotler 2002 ada 3 faktor yang mempengaruhi harapan pembeli, yaitu pengalaman pembelian di masa lalu, masukan dari orang dekat, dan janji atau informasi dari pemasar. Nah, ini bukan plagiarisme, karena dia sudah membentuk kalimat yang baru. Dia tidak sekedar mengganti kata-kata, kata sambungnya diganti, yaitu ganti ya dan sebagainya, tapi dia sudah membuat kalimat yang berbeda. Idenya masih sama, yaitu idenya Kotler yang mengatakan ada 3 hal yang mempengaruhi harapan seorang konsumen. Dia mengakui bahwa ini idenya Kotler sehingga dia tetap menyebutkan sumbernya, yaitu Kotler 2002, tetapi dia tidak perlu pakai tanda petik. Mengapa? Karena dia sudah membuat kalimat sendiri, kalimat yang asli oleh penulis ini. Nah, saya berharap ini contoh-contoh ini bisa menolong untuk lebih jelas. Silahkan nanti dipelajari lagi. Kemudian juga Anda melihat bagian-bagian tentang definisi ya, apa yang dimaksud dengan plagiarisme, praktek-prakteknya seperti apa. Pada materi berikutnya, kita akan bicarakan tentang bagaimana teknik sitasi atau teknik pengutipan. Karena boleh dikatakan ketika kita membuat karya ilmiah itu pasti kita akan mengutip orang lain. Karena sudah banyak yang ditulis orang lain, dan ada prinsip penulisan ilmiah itu atau karya ilmiah itu adalah kita berdiri di atas pundak para raksasa pendahulu kita. Stand on the shoulders of the giants before us gitu ya. Jadi penulisan kita semua ilmu pengetahuan, penelitian yang terbaru itu pasti berdasarkan pada penelitian dan karya sebelumnya. Sehingga tidak bisa tidak, pasti kita akan merujuk ya, ada referensi. Karena itu kita perlu belajar untuk bagaimana cara yang benar dalam melakukan kutipan langsung, dan bagaimana kemudian nanti membuat daftar pustaka dari kutipan-kutipan yang kita gunakan dalam tulisan kita. Nah, semoga bermanfaat. Sekali lagi Anda pakai bahan ini untuk terus melakukan mempelajari tentang praktek plagiarisme supaya kita tidak terjebak di dalam praktek itu secara sengaja maupun tidak sengaja.